Welcome back to Podcast Chaos. Gue Rispa dan hari ini kita bakal bahas gosip terpanas di alam semesta. Love and Death of a Star bukan bintang film ya, tapi bintang beneran yang berpijar di langit. Nah, kenalan nih kru kita. Si penyair Emalia, si tukang ledak Nadia, si forensik Diana, dan si ahli warung kopi Gendis. Guys, pertanyaan pembuka, bintang itu lahirnya di mana sih? Emalia, you first. Wow, jadi bayangin guys, mereka itu lahirnya bukan di RS, tapi di nebula. Itu loh, basically pabriknya bintang. Visualnya tuh awan gas dan debu Ragiana yang warna-warni banget di antariksa. Kayak lukisan hidup, keren abis. Iya, terus gravitasi mulai main peran. Bayangin lagi ngepres bola sampah di tangan, semakin ditekan, semakin kecil dan panas kan? Nah, itu yang terjadi sama si awan gas ini. Makin ditekan gravitasi, makin panas intinya. Proses ngepresnya itu lama banget loh bro, jutaan tahun. Jadi jangan bandingin sama masak mie instan yang 3 menit itu. Ini tuh kayak slow cooking banget, perlahan-lahan sampai mateng. Oke, jadi dari awan yang adem jadi bola panas karena di-pressure. Terus gimana dia bisa nyala? Nadia, lu kan tukang ledak, pasti tahu nih. Nah, ini bagian serunya. Pas intinya udah panas banget, 15 juta derajat Celcius, akhirnya bahan bakarnya nyala. Reaksi fusi nuklir. Inti hidrogen ditabrakin sampai jadi helium. Wow! Terus energi ledakannya itu gede banget. Jadi intinya, hidup si bintang itu adalah perang tarik ulur antara dua kekuatan. Si gravitasi yang pengen ngecilin dia, lawan si ledakan nuklir dari dalam yang pengen ngejeblosin dia keluar. Selama seimbang, ya dia stabil, kayak hubungan lo yang toksik. Tapi somehow bertahan. Dan fase ini tuh fase terpanjang hidupnya. Namanya deret utama. Matahari kita juga lagi ada di fase ini, setia dan konsisten nyinarin kita. Wait, jadi suatu saat bahan bakarnya habis dong. Terus apa yang terjadi? Diana, sebagai forensik, lu pasti tahu ujung-ujungnya nih. This is where it gets interesting. Kematiannya ternyata tergantung dari ukuran tubuhnya. Kalau ukurannya kayak matahari kita, dia bakal mati dengan elegan. Habis bahan bakar, dia kolap. Terus ledakin lapisan luarnya pelan-pelan jadi nebula planetarium yang cantik banget. Intinya jadi katai putih, kayak bara api yang masih glow up, tapi pelan-pelan jadi dingin. Tapi, kalau si bintangnya besar banget, super gede, ini dia matinya extremely brutal. Dia bakal meledak, bukan ledakan biasa, tapi supernova. Ledakannya bisa ngelampauin 1 cahaya galaksi. Sangar banget kan? Habis ledakan, intinya kolaps. Bisa jadi bintang neutron. Bayangin, 1 sendok teh materinya itu beratnya bisa miliaran ton. Gila gak tuh? Atau jika dia benar-benar sangat-sangat besar, gravitasinya akan menghancurkan segalanya. Bahkan cahaya pun tidak bisa kabur. Dan jadilah lubang hitam. Wah, jadi intinya mereka mati dengan cara yang epic banget. Tunggu, ada pesan moralnya nih. Semua elemen berat hasil ledakan itu, karbon, oksigen, besi, bahkan emas di cincin Lo, tersebar ke seluruh alam semesta. Mereka jadi bahan baku untuk planet baru dan untuk kehidupan. Jadi, kita ini sebenarnya adalah anak-anak dari puing-puing bintang yang sudah meledak miliaran tahun yang lalu. We are all made of stardust. That's beautiful. Kita bukan cuma numpang hidup di bumi, tapi kita adalah bagian dari cerita alam semesta yang sangat panjang dan epik. Jadi lain kali lo lihat langit malam, ingat itu, setiap titik cahaya punya cerita hidup dan mati yang luar biasa. Dan kita adalah bagian dari cerita itu. Capek juga ya jadi bintang. Dan itu tadi gosip komik tentang hidup dan matinya seorang bintang. Seru banget. Big thanks to the crew Emalia, Nadia, Diana, Gendis. You guys rock! Jangan lupa like, share, and subscribe buat episode-episode podcast chaos lainnya. I'm Rispa and remember, stay chaotic and stay curious.
universe with us.